Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Andra Erlanda Okhiria, mahasiswa Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, akan menerangkan tentang mata kuliah Balaghah 2 Ilmu Bayan yang kali ini akan membahas tentang fawaid tashbih wa taqsim wa tabaqah tashbih. Untuk yang pertama, yang pertama ada fawaidut tashbih atau faidah tashbih. Faidah tashbih itu dibagi menjadi 8. Untuk yang pertama ada bayanul hal, yakni menjelaskan keadaan musyabbah, di mana ketika musyabbah itu belum menjadi susunan tashbih, maka tidak bisa dinamakan dengan tashbih atau tidak bisa dimengerti oleh pembaca maupun pendengar. Seperti contoh, ainuha kan nujumi fil musyriqati, matanya seperti bintang dalam sinarnya. Nah, musyabbah adalah yang lafadz ainuha. Lafadz ainuha tanpa adanya kan nujumi dan fil musyriqati atau tanpa adanya musyabbah bih dan wajhu syabah itu tidak akan menjadi susunan tashbih dan tidak bisa memahamkan pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya untuk yang kedua ada bayan imkanul hal, yakni menjelaskan kemungkinan keadaan musyabbah. Di bayan imkanul hal ini musyabbah bih sama wajhu syabahnya itu yang jadi kemungkinan menjelaskan keadaannya musyabbahnya. Seperti contoh, Ahmadu kal kalbi fil maja'ati, Ahmad seperti anjing ketika kelaparan. Jadi musyabbahnya ini dia adalah kemungkinan dia itu sedang lapar. Jadi belum tentu Ahmad itu seperti anjing ketika kelaparan yang selalu menggonggong seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan bayan imkanul hal ini, musyabbah yang dituju itu belum tentu seperti yang dimaksud, begitu. Selanjutnya yang ketiga ada bayan miqdarul hal, yakni menjelaskan kadar kuat atau lemahnya musyabbah. Jadi musyabbahnya itu ada seperti bandingan antara kuat atau enggaknya. Seperti contoh, jilduha kal qutni fil hanani, kulitnya seperti kapas dalam kelembutan. Jadi yang dimaksud di dalam bayan miqdarul hal ini, musyabbahnya itu menjadi bandingan dengan wajhu syabahnya. Mohon maaf. Seperti musyabbahnya itu adalah perbandingan dengan musyabbah bi dan wajhu syabahnya. Jadi antara musyabbah dan wajhu syabahnya itu perbandingannya itu kuat dan lemahnya gitu. Seperti contohnya kan kulitnya seperti kapas dalam kelembutan. Nah, kulitnya dan kelembutan itu jadi perbandingan yang
sama gitu untuk bayan miqdarul hal ini. Dan selanjutnya yang keempat ada takriril hal, yakni meyakinkan keadaan musyabbah kepada pendengar. Musyabbahnya ini yang meyakinkan kepada pendengar bahwa oh itu tuh kayak gini. Seperti contoh, al-hayatu kal-ajalati dawaroti fil juz'i. Hidup itu seperti roda yang berputar dalam porosnya. Jadi yang dimaksud takriril hal itu meyakinkan keadaan musyabbah kepada pendengar. Nah, pada kalimat ini, hidup itu seperti roda yang berputar dalam porosnya. Kata hidup itu meyakinkan kepada pendengar bahwa hidup itu loh berputar seperti roda dalam porosnya, kadang di atas, kadang di bawah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang kelima, ada bayan imkanul wujud. Bayan imkanul wujud yakni menjelaskan kemungkinan wujudnya musyabbah. Jadi memungkinkan musyabbah itu wujudnya seperti yang dimaksud di musyabbah bih. Seperti contoh Aisyatu kal huriyati fil jamilati. Aisyah seperti bidadari dalam kecantikannya. Jadi kemungkinan wujudnya Aisyah itu seperti bidadari dalam kecantikannya. Jadi kecantikan Aisyah itu kemungkinan seperti bidadari. Nah, untuk yang keenam selanjutnya adalah madahuhu wa tahsibuhu, yakni memuji, unsur memuji kepada musyabbah. Nah, untuk faidah yang keenam yakni madahuhu wa tahsibuhu, yang artinya ada unsur memuji kepada musyabbah. Seperti contoh, anta kannamira fil qawi. Kamu seperti harimau dalam kuatnya. Nah, yang dipuji itu adalah anti, musyabbahnya itu anti. Jadi dalam kalimat ini ada pujian bahwa mengatakan kamu itu kuat seperti harimau, seperti itu. Nah, untuk yang ketujuh yakni taswihuhu wa taqbihuhu. Ini kebalikan dari madahuhu wa tahsibuhu, yakni unsur mencela musyabbah. Seperti contoh, anta kal ghanami fir raihati. Kamu seperti kambing dalam bau busuknya. Jadi untuk wa taswihuhu wa taqbihuhu ini benar-benar menyamakan atau menyamakan musyabbah itu kepada hal yang jelek, yakni mencela musyabbahnya itu. Kamu seperti kambing dalam bau busuknya, gitu. Dan untuk faedah yang terakhir ada istitrof, yakni menganggap suatu hal baru itu aneh. Seperti contoh, ainuki kaduriyani fil haddi. Matamu seperti durian dalam tajamnya. Nah, musyabbah bihnya itu tidak biasa. Biasanya kan kalau misalkan menyamakan matanya tajam itu seperti menyamakannya itu seperti elang atau seperti apa. Nah, untuk kalimat kali ini itu disamakannya dengan durian, yakni tajamnya. Seperti itu. Sekian untuk fawaid tasbih. Selanjutnya kita akan membahas tentang taqsimut tasbih ila mardud wa makbul. Pembagian tasbih dilihat dari diterima dan ditolaknya. Nah, untuk tasbih diterima dan ditolaknya ini ada dua. Untuk yang pertama ada hasan makbul, yakni tasbih yang memenuhi tujuan yang telah disebutkan atau tasbih yang diterima. Nah, untuk hasan makbul ini ada 3 syarat. Yang pertama,
musyabbah bih lebih dikenal dari musyabbahnya. Yang kedua, musyabbah bih lebih sempurna pada wajah syabahnya. Dan untuk yang ketiga, keadaan musyabbah bih dalam menjelaskan kemungkinan wujud atau kemungkinan musyabahnya itu bisa diterima dan juga diketahui oleh mukhatab. Seperti contoh, langsung ke contoh biar jelas ya. Contohnya, wajahuha kal misbahi fin nuri. Wajahnya seperti lampu dalam cahaya. Nah, untuk yang lafadz berwarna hitam itu saya bedakan warnanya karena sebagai pembeda antara musyabbah dan musyabbah bih, yang warna hitam itu adalah musyabbah bih. Nah, di syaratnya kan sudah tertera musyabbah bih lebih dikenal dari musyabbahnya. Jadi antara wajah sama lampu itu yang lebih dikenal tuh lampu. Kan yang lebih dikenal itu kayak perumpamannya. Jadi belum tentu semua wajah itu seperti lampu, tapi yang dituju ini wajahnya itu seperti lampu, seperti itu. Untuk syarat yang pertama berarti memenuhi untuk contoh ini. Dan syarat yang kedua, musyabbah bih lebih sempurna pada wajah syabahnya. Nah, musyabbah bihnya adalah lampu, wajah syabahnya cahaya. Jadi musyabbah bih sama cahaya sama wajah syabahnya, lampu sama cahayanya itu lebih sempurna daripada musyabahnya. Begitu. Selanjutnya syarat yang ketiga, keadaan musyabbah bih dalam menjelaskan kemungkinan wujud dan bisa diterima juga diketahui mukhatab. Jadi musyabbah bih ini ketika menjelaskan kemungkinannya itu bisa diterima oleh mukhatab atau orang yang diajak bicara, yakni pendengar. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ada qabih mardud, yakni tasbih yang tidak memenuhi tujuan yang telah diharapkan atau tasbih yang ditolak karena tidak ada wajah syabah yang menghubungkan musyabbah dan musyabbah bih. Jadi, yang dimaksud di qabih mardud ini atau yang tidak diterima, yang ditolak, itu antara musyabbah bih dan wajah syabahnya tidak nyambung atau tidak cocok. Seperti contoh, anta kalfili fi shaghiri. Kamu seperti gajah dalam kecilnya. Nah, kan semua orang ketika melihat atau menyamakan dengan gajah itu pasti pemikiran orang, oh gajah itu besar. Nah, untuk contohnya ini kan dalam seperti gajah dalam kecilnya, berarti kan tidak nyambung antara musyabbah bih atau yang gajah itu sama wajah syabahnya, yakni fi shaghiri. Seperti itu untuk qabih mardud. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan terakhir, yakni balaghatu tashbih, yaitu tasbih yang sempurna. Di tasbih sempurna ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Tasbih dikatakan sempurna. Untuk yang pertama ada beberapa tingkatan, yaitu 3 tingkatan. Ada tingkatan paling tinggi nilai sastranya, tengah-tengah nilai sastranya, dan paling rendah nilai sastranya. Nah, untuk pembahasan yang pertama tentang balaghatu tashbih atau tashbih yang sempurna adalah yang pertama paling tinggi nilai sastranya. Untuk yang paling tinggi nilai sastranya ini dibagi menjadi 2 tahap. Seperti contohnya, contoh luasnya yakni anta kal bazzaqata fil masyi. Kamu seperti siput ketika berjalan. Nah, di paling tinggi nilai sastranya ini ada
dua yang bisa dinamakan dengan paling, suatu lafadz itu bisa dinamakan paling tinggi nilai sastranya. Yang pertama yakni membuang adat tashbih dan wajahu syabahnya. Jadi untuk lafadz di atas anta kal bazzaqata fil masyi, untuk adat tashbih yakni huruf k-nya dan wajahu syabah fil masyinya itu dibuang. Jadi tinggal lafadz anta bazzaqatun, kamu siput. Nah untuk anta bazzaqatun, misalnya kita bilang anta bazzaqatun, itu sudah meyakinkan bahwa dia itu seperti siput ketika berjalan. Jadi cuman kamu siput itu sudah meyakinkan pendengar ataupun pembaca itu sudah paham bahwa dia disamakan dengan siput itu, oh berarti dia jalannya lama. Nah itu berarti termasuk tashbih yang paling tinggi nilai sastranya. Selanjutnya yang kedua, hanya menyebutkan musyabbah bih saja. Contohnya seperti yang di atas, kita kalau musyabbah bihnya berarti hanya menyebutkan bazzaqatun, siput. Nah, ketika melafadzkan bazzaqatun sambil menunjuk orangnya, itu sudah meyakinkan, sudah memahamkan mukhatab ataupun pembaca bahwa dia itu seperti siput, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada balaghatu tashbih yang tengah-tengah nilai sastranya. Nah, untuk contohnya lisanuka kasaifi fil kalami, lisanmu seperti pedang dalam ucapan. Nah, untuk tengah-tengah nilai sastranya ini dibagi menjadi 4. Suatu lafadz itu bisa dikatakan tengah-tengah nilai sastranya. Seperti contoh, yang pertama yakni membuang wajah syabahnya. Jadi hanya ada musyabbah sama musyabbah bihnya. Contoh, lisanuka kasaifi, lisanmu seperti pedang. Nah, itu seorang mukhatab ataupun pembaca bisa jadi sudah paham atau bahkan sudah paham tentang yang diucapkan, yakni lisanmu seperti pedang. Nah, di situ kan berarti mukhatabnya bisa membayangkan, oh berarti lisan dia itu tajam, begitu. Untuk yang kedua ada membuang adat tashbih. Seperti yang diambil dari contohnya berarti yang dibuang hanya adat tashbihnya aja. Berarti tinggal lisanuka saifi fil kalami, lisanmu pedang dalam ucapan. Nah, pada kalimat ini seorang mukhatab juga bisa paham bahwa lisannya dia itu seperti pedang dalam ucapannya. Lisannya dia itu adalah pedang. Jadi tanpa ada kata seperti itu, mukhatabnya paham. Dan untuk yang ketiga, membuang musyabbah dan wajahu syabahnya. Berarti tinggal ada tashbih dan musyabbah bihnya, yakni kasaifi, seperti pedang. Seperti yang tadi, anti bazzaqatun, kamu siput. Nah, di sini di yang tengah-tengah nilai sastranya membuang musyabbah dan wajah syabahnya, berarti tinggal ada tashbih dan musyabbah bihnya, yakni seperti pedang. Itu bisa diperagakan sambil menunjuk seorang yang dituju seperti pedang gitu. Ketika dia berbicara banyak, terus yang diajak ngobrol ini langsung menunjuk seperti pedang gitu. Jadi dia bisa paham, oh berarti aku seperti pedang ketika berbicara dalam ucapanku gitu. Dan untuk yang terakhir ada membuang musyabbah dan ada tashbih.
Jadi tinggal musyabbah bi sama wajhu syabahnya. Yakni di sini as-saifu fil kalami. Pedang dalam ucapan. Nah, ini juga bisa diperagakan dengan menunjuk seseorang yang dituju, pedang dalam ucapan gitu. Jadi dia paham, oh berarti ucapannya seperti pedang gitu. Dia bisa membayangkan. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni balaghatu tashbih, untuk yang paling rendah nilai sastranya. Contoh, tabassamuka kasukari fil hulwati, senyumanmu seperti gula dalam kemanisan. Nah, di paling rendah nilai sastranya ini ada dibagi dua tanda. Yang pertama, membuang musyabbah mohon maaf, untuk yang ini yang pertama itu bukan membuang. Jadi yang dimaksud itu adalah menyebutkan lengkap semuanya. Jadi seperti contoh itu kan ada musyabbah, ada tashbih, musyabbah bi, dan wajah syabahnya. Nah, itu di sini disebutkan kembali. Tabassamuka kasukari fil hulwati, senyumanmu seperti gula dalam kemanisan. Nah, ketika seseorang menyamakan orang lain dan dia menyebutkan lengkap antara musyabbah bi, wajah syabah, dan ada tasbihnya, berarti itu nilai sastranya yang paling rendah. Ya, seperti itu. Dan yang kedua itu juga bukan membuang, mohon maaf, yakni menyebutkan ada tasbih, musyabbah bi, dan wajah syabah tanpa menyebutkan musyabbahnya. Jadi yang dibuang itu musyabbahnya. Seperti contoh, kasukari fil hulwati, seperti gula dalam kemanisan. Nah, ketika seorang mutakalim berbicara kepada mukhatab, hanya menyebutkan ada tasbih, musyabbah bih, dan wajah syabahnya, berarti ucapan mutakalim itu adalah tasbih yang paling rendah nilai sastranya. Seperti itu. Syukron kathiron, sekian untuk penjelasan balaghah 2 ilmu bayan tentang fawaid tashbih wa taqsim wa tabaqah tashbih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.